Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku kepada para jamaah uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari zina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di hari Isnin yang penuh barokah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema pagi ini yakni tentang anak haram. Apakah anak haram itu? Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita menyangka, selama ini kita menilai anak dari hubungan gelap, anak dari hubungan zina, anak hubungan dari di luar nikah itu disebut anak haram. Maksudnya bayi yang terlahir dari hasil zina itu disebut anak haram. Padahal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci jiwanya, bersih badannya. Maknanya bayi belum bisa berzina kepada Allah. Bayi belum bisa syirik kepada Allah. Bayi belum bisa mengaku-akui kehidupan ini milik bayinya. Bayi yang belum bisa mengaku-akui badan bayi ini badan bayinya, bagaimana mungkin bisa disebut anak haram? Anak haram itu bukan sesebutan dari Gusti, bukan sesebutan dari Tuhan, tapi anak haram itu sesebutan dari hawa nafsu setan. Jadi maknanya yang haram itu bukan bayinya, tapi lelaku dari kedua orang tuanya, itulah yang haram.
Maknanya anak haram itu adalah pelaku dari hasil anak yang di luar nikah. Dari hasil berzina. Itulah anak haram. Bukan bayinya. Tapi orang-orangnya itulah disebut anak haram. Anak yang tidak soleh. Bukan bayinya yang tidak soleh, tapi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya itulah anak haram dan anak yang tidak soleh. Jadi bagaimana agar kita disebut anak yang soleh, bukan anak yang haram, yakni yang mengenal Tuhannya. Bagi manusia yang mengenal Tuhannya, maka akan mengenal seluruh ciptaannya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Jadi, apabila manusia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal ciptaannya? Bila manusia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa melihat kekuasaan Tuhannya? Bila manusianya tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan panggung sandiwara di dalam alam raya ini? Maka dari itu yang disebut anak haram itu adalah kita sendiri yang selama ini jauh dari iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita pun kan juga pernah jadi anak. Jadi anak haram itu adalah selalu berzina dan berzina. Apanya yang berzina? Imannya berzina, matanya berzina, omongannya berzina, telinganya berzina, tangannya berzina, kakinya berzina, pikirannya berzina, dan semuanya di dalam perzinahan dan keharaman di dalam hati kita selama ini. Selama kita belum mengenal Tuhan. Sebelum kita menjadi anak yang soleh. Anak yang tahu. Anak yang beriman kepada Tuhan sebagai pencipta dirinya. Oh, ternyata anak haram itu bukan bayi. Anak haram itu adalah manusia-manusia yang masih keras hatinya. Manusia-manusia yang masih ingkar hatinya kepada Tuhannya. Manusia-manusia yang masih lebih wujud dirinya di hatinya daripada wujud Tuhannya di hatinya. Karena bayi yang baru lahir itu hingga sampai detik-detik akil balik di dalam hatinya yang ada bukan bayinya, tapi Tuhannya yang ada, yang berkuasa atas raga-raganya. Inilah yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi haram yang selama ini kita anggap haram, anak haram, oh ini anak haram, oh ini hasil perzinahan. Ini semua kan klaim atau prasangka hawa nafsu setiap manusia. Manusia memulia-muliakan dirinya dengan hawa nafsunya. Manusia memulia-muliakan, membangga-banggakan ilmu-ilmunya dan amal-amalnya. Sehingga memandang yang lain seperti terhina. Maka dari itu, hina, zina itu adalah lakunya hati. Jadi di paparan uripe Allah ini tidak mengkaji tentang babakan syariat. Jadi kalau syariat kan Anda semua kan sudah banyak belajar, sudah banyak tahu tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat yang lain.
Tapi di sini menerangkan babakan hakikatnya yang sesungguh-sungguhnya yang ada pada tiap-tiap hati manusia. Jadi yang dikatakan anak haram itu adalah diri kita sendiri ketika kita ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ketika kita syirik, hati kita lebih wujud daripada wujudnya Allah di hati kita. Anak zina itu adalah diri kita yang selama ini mensekutukan kewujudan kehidupan Allah dengan kewujudan dan kehidupan diri manusia kita. Itulah anak zina dan anak haram. Jadi apapun yang kita lakukan selagi hati kita lebih wujud diri kita daripada Tuhan, ya berzinalah, ya haramlah semua apapun yang kita kerjakan. Solatnya zina haram, ibadahnya zina haram. Kenapa? Karena tidak menyembah Tuhannya dan karena seluruhnya dilakukan dengan kekuatan perwujudan kehidupan diri manusianya yang tanpa Tuhan. Lepas dari Tuhan, itulah anak zina dan itulah anak yang haram. Terhukumi terus dengan zina dan haram. Bahkan lebih besar, lebih tinggi dosanya dari zina. Apa itu? Syirik. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan mensekutukan Allah. Karena mensekutukan Allah itu dosa yang amat besar. Lebih besar lagi dari zina yang digembar-gemborkan manusia. Yakni hati yang syirik. Hati yang lebih wujud. Hati yang lebih hidup. Hati yang lebih berkuasa diri manusianya ketimbang Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari coba kita buka. Sebelum kita buka Al-Qur'annya, bukti-bukti yang ada di dalam Al-Qur'annya, maka marilah kita berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita dahulu. Marilah kita berlatih memalamkan jiwa-jiwa manusianya dulu, menggelapkan nyawa-nyawa manusianya dulu, mematikan roh-roh manusianya dulu, mentiadakan kewujudan diri manusianya kita dahulu. Marilah berlatih masuk ke dalam dirimu, hadapi dirimu dan peranglah. 3 menit mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berperang. Mana minumnya ini? Kok belum datang?
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka bersama bagi sahabat-sahabat yang lagi memegang Al-Quran. Silakan buka di ayat di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Yang artinya, namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Shadaqallahul azim. Inilah bukti, namun mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia. Maknanya hati tidak la ilaha illallah. Tapi di dalam hatinya la ilaha illat dunya. Cintanya cinta kepada dunia. Inilah hakikat zina. Inilah hakikat haram. Anak haram, anak zina, ya kita sendiri ternyata. Bukan bayi-bayi yang selama ini kita anggap anak hasil perzinahan. Akan tetapi diri kita lah yang selama ini yang disebut anak zina, anak haram, yang selalu ingkar kepada Tuhannya, yang selalu mengadakan Tuhan-Tuhan di hati kita selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sadarkah kita semua, termasuk diriku? Mohon dihayati. Jadi siapakah anak zina itu? Ya kita sendiri. Siapakah anak haram itu? Ya kita sendiri. Ketika kita belum bertuhankan kepada agama Allah. Yakni agamanya masih agama label-label saja. Hati yang selalu ingkar kepada Allah, hati yang selalu keras melebihi kerasnya batu, maka dunia hanyalah dijadikan Tuhan-Tuhan di hatinya. Dunia dan urusannya diwujudkan di dalam hatinya daripada Tuhan yang menciptakan dunia. Ada lagi, mohon dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, yang artinya dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak